Halo guys, balik lagi sama gue Rizal di channel Wait a Minute dalam segmen Time to Story. Yap, kali ini gue akan ngebahas cerita yang sangat terkenal dari sebuah wilayah dengan julukan Negeri Matahari Terbit atau dikenal dengan Jepang. Ngomongin tentang negara Jepang, gak terlepas dari tradisi akan budayanya, kenikmatan dan kesegaran makanannya, kemajuan teknologi yang sangat pesat, kreativitas para penulis manganya, kemisteriusan dan kerahasiaan cerita tentang ninja, serta cerita akan kesetiaan dan keberanian para samurainya. Ini samurai yang gue maksud adalah orangnya ya, bukan pedangnya. Soalnya orang Indonesia banyak yang salah kaprah menyebut samurai sebagai senjatanya. Padahal nama senjata para samurai sendiri adalah katana. Ngomongin soal legenda para samurai Jepang yang luar biasa. Kisah tentang para samurai di Kekaisaran Jepang sendiri seakan gak pernah hilang hingga saat ini. Bahkan terdapat salah satu cerita tentang legenda samurai yang hampir terkenal hingga penjuru dunia. Kisah ini merupakan perjuangan balas dendam 47 samurai atau ronin yang selalu dikenal oleh setiap warga Jepang. Kisah tentang balas dendam ini merupakan kisah yang paling heroik dan paling fenomenal dalam sejarah negeri Sakura. Dan terlebih lagi, kisah ini merupakan sebuah kisah nyata. Oke guys, gak usah banyak cakap, langsung aja kita mulai bahas cerita. Selama tahun 1603 sampai 1868 Masehi atau yang dikenal dalam sejarah Jepang sebagai era Edo atau juga sering disebut zaman Tokugawa di Kekaisaran Jepang. Kekaisaran Jepang tersebut dilindungi oleh seorang shogun. Shogun sendiri merupakan penjabat militer tertinggi yang memerintah atas nama kaisar. Di bawahnya ada sejumlah penguasa daerah yang juga disebut dengan istilah daimyo. Nah, setiap daimyo ini mereka turut pula mempekerjakan kontingen prajurit samurai. Seluruh elit militer samurai ini sendiri diharapkan juga mengikuti sebuah kode etik yang dipegang oleh setiap pasukan pelindung kaisar, yaitu Bushido. Bushido sendiri merupakan salah satu tuntunan akan kesetiaan kepada tuannya, bahkan sampai berani menghadapi kematian. Kisah balas dendam ini berawal dari dua orang daimyo muda yang berkunjung ke wilayah Edo pada tahun 1707. Kaisar Higashiyama mengirimkan utusan kekaisaran Jepang dari tahtanya yang berada di Kyoto ke istana shogun di wilayah Edo atau sekarang dikenal dengan Tokyo. Nah, seorang pejabat tinggi kesogunan pada saat itu bernama Kira Yoshinaka. Ia menjabat serta bertugas sebagai pemandu dalam kunjungan tersebut. Nah, dua orang daimyo muda tadi bernama Asano Naganori dari Ako dan Kamei sama dari Sumano. Mereka berdua berada di ibu kota melakukan tugas persiapan kunjungan itu secara bergantian. Nah, pada saat itu nih ya, kesogunan atau pejabat militer kaisar Jepang memberikan tugas untuk menjaga utusan kaisar. Kira sendiri ditugaskan untuk melatih para daimyo soal etika istana di Kekaisaran Jepang. Asano dan Kamei yang pada saat itu menjabat sebagai daimyo mencoba menawarkan hadiah kepada Kira. Tetapi Kira menganggap hadiah yang diberikan gak pantas hingga membuat Kira sangat marah. Dia mulai memperlakukan kedua daimyo muda itu dengan hina. Kamei yang mendapatkan perlakuan memalukan itu pun menjadi sangat marah.
dan bahkan memiliki niat untuk membunuh Kira. Tapi beda dengan Asano, dia justru menunjukkan kesabarannya. Akan tetapi, rasa kekhawatiran terhadap tuannya yang dihina oleh Kira, secara diam-diam para pengikut Kamei mencoba menyuap Kira dengan sejumlah uang yang cukup besar. Seketika, pejabat itu pun memperlakukan Kamei dengan lebih baik. Tetapi Kira justru terus menyiksa Asano hingga daimyo muda itu hilang kesabarannya. Kira bahkan mengatakan kalau Asano sebagai orang udik tanpa sopan santun tepat di aula utama. Mendengar perkataan itu, Asano pun langsung menghunuskan pedangnya dan menyerang Kira. Kira yang terkejut berhasil menghindar. Tetapi Kira mendapat luka di wajahnya yang dia diterima dari serangan tadi. Akan tetapi, hukum kesogunan dengan tegas melarang siapapun menghunuskan pedang di dalam kastil Edo. Asano yang pada saat itu berusia 34 tahun mendapat hukuman untuk melakukan seppuku oleh Shogun Tokugawa Tsunayoshi. Seppuku sendiri merupakan hukuman di mana para samurai harus menghunuskan pedang kecil, juga disebut wakizashi, ke perut mereka sendiri dan merobeknya. Bunuh diri secara terhormat. Setelah kematian Asano, kesogunan menyita domain atau wilayah yang dipimpinnya. Tindakan ini membuat keluarga Asano jatuh miskin serta para samurai pengawalnya diturunkan statusnya menjadi ronin. Ronin sendiri diartikan sebagai mantan pasukan samurai yang ditinggal majikannya. Umumnya karena kematian sang majikan. Biasanya, samurai diharapkan untuk mengikuti tuannya menuju kematian daripada menghadapi aib sebagai samurai tanpa tuan. Tapi 47 dari 320 samurai pimpinan Asano justru memutuskan untuk tetap hidup dan membalas dendam. Sisanya justru tunduk atas perintah shogun dan lebih memilih melakukan seppuku, juga mengikuti tuannya. Nah, dari sinilah kisah 47 ronin dari Kekaisaran Jepang yang terus menginspirasi sampai sekarang. Ke-47 ronin ini dipimpin oleh Oishi Yoshio. Mereka bersumpah untuk membunuh Kira dengan cara apapun. Kira yang pada saat itu merasa takut akan balas dendam para pengikut Asano. Ia lantas membentengi rumahnya dan menempatkan banyak penjaga. Namun, para ronin ini menunggu waktu untuk balas dendam. Menunggu kewaspadaan Kira mengendur. Guna membuat Kira lengah, para ronin ini memulai menyebar ke berbagai wilayah. Mereka bahkan mengambil pekerjaan kasar sebagai pedagang dan buruh. Salah satu dari samurai ini bahkan sampai menikah dengan keluarga yang telah membangun rumah Kira. Dengan cara ini, dia bisa mendapatkan cetak biru kediaman Kira. Nah, Oishi sendiri mulai suka mabuk-mabukan dan menghabiskan banyak uang untuk pelacur. Rupanya ia ngelakuin ini agar orang memandangnya dengan hina. Ketika seorang samurai dari Satsuma mengenal Oishi yang mabuk serta tergeletak di tanah, ia justru menghina dan menendang wajah Oishi dan berkata, jelas kalau hal ini juga tanda penghinaan total kepada Tuan Asano. Oishi bahkan sampai menceraikan istrinya serta menyuruh anak-anak mereka yang masih muda untuk pergi. Semua ini ia lakukan guna melindungi mereka dari aksi balas dendamnya. Tapi sang putra sulung
justru memilih untuk tetap tinggal dengan ayahnya. 2 tahun berselang sejak kematian Asano, saat salju turun pada malam tanggal 14 Desember 1702, ke-47 Ronin bertemu sekali lagi di Honjo dekat Edo. Mereka semua bersiap untuk melakukan serangan. Seorang Ronin ditugaskan untuk pergi ke wilayah Ako dan menceritakan kisah mereka. Kisah pembalasan dendam dan harga diri samurai yang masih sangat berkorban. Sejumlah 46 Ronin ini pertama memperingatkan tetangga Kira tentang niat mereka. Mereka kemudian mengepung rumah pejabat itu dengan membawa tangga, pendobrak, dan pedang. Diam-diam, beberapa Ronin memanjat dinding rumah Kira, mengalahkan serta mengikat para pasukannya. Seluruh penjaga malam terkejut akan serangan tersebut. Atas aba-aba dari penabuh atau pemberi kode, para Ronin menyerang dari depan maupun belakang. Seluruh samurai Kira yang tengah tertidur seketika bangun dan keluar untuk bertarung tanpa alas kaki tengah badai salju. Kira sendiri yang hanya mengenakan pakaian dalam seketika lari dan bersembunyi di gudang penyimpanan. Seluruh Ronin menggeledah setiap sudut rumah Kira selama kurang lebih 1 jam. Mereka pun pada akhirnya menemukan Kira sedang beringkuk bersembunyi di dalam gudang di antara tumpukan batu bara. Menyadari sosok pria dengan bekas luka di kepalanya yang ditinggalkan oleh sang majikan mereka, Asano, Oishi yang kala itu berhadapan dengan Kira berlutut sambil menawarkan Kira pedang wakizashi, katana kecil untuk seppuku. Wakizashi tersebut juga pernah digunakan oleh Asano untuk melakukan seppuku. Oishi yang pada saat itu memandangi Kira menyadari satu hal, kalau pejabat itu sama sekali punya keberanian untuk mengakhiri hidupnya. Bahkan Kira sama sekali gak ada niatan buat ngambil pedang wakizashi tersebut. Seketika Oishi langsung memenggal kepala Kira tanpa belas kasihan. Seluruh Ronin lantas berkumpul di depan halaman kediaman Kira. Hebatnya, ke-46 Ronin tak bertuan ini masih tetap hidup. Mereka berhasil membunuh sebanyak 40 samurai yang melindungi kediaman Kira. Saat fajar tiba, para Ronin ini berjalan melewati kota menuju kuil Sengakuji, yang merupakan tempat dimakamkannya Asano. Kisah tentang tragedi balas dendam mereka menyebar ke setiap penjuru kota dengan sangat cepat. Tak sedikit orang yang berkumpul hanya untuk menyaksikan dan menyambut mereka di sepanjang jalan. Oishi yang membawa kepala Kira langsung membersihkan serta membias kepala itu, lalu mempersembahkannya di makam Asano. Ke-46 Ronin ini tidak lari. Mereka menunggu untuk ditangkap. Sementara seorang bakufu, pejabat yang memutuskan hukuman, menentukan nasib mereka. Para Ronin dibagi menjadi 4 kelompok dan ditampung oleh keluarga daimyo untuk sementara waktu. Adapun keluarga ini adalah Hosokawa, Mari, Mizuno, dan Matsudaira. Para Ronin ini dianggap pahlawan oleh sebagian orang dikarenakan ketaatan mereka pada Bushido, serta kesetiaan mereka yang sangat berani. Tak sedikit orang mengharapkan pengampunan untuk seluruh Ronin yang terlibat pada tragedi ini. Meskipun sang shogun sendiri juga merasa setuju untuk memberikan ampunan kepada mereka, namun anggota dewan dapat memaafkan tindakan ilegal. Tepat pada tanggal 4 Februari 1703, para Ronin diperintahkan untuk melakukan seppuku, sebuah hukuman yang lebih terhormat ketimbang
eksekusi mati. Di sisi lain, keempat daimyo yang menampung para ronin ini berharap pula sebuah pengampunan di menit-menit terakhir. Mereka bahkan sampai menunggu adanya keajaiban hingga malam hari. Namun sayangnya, tidak ada pengampunan bagi ke-46 ronin, termasuk Oishi dan putranya yang masih berusia 16 tahun. Mereka melakukan seppuku pada hari itu. Para ronin dimakamkan di dekat tuan mereka di kuil Sengakuji di Tokyo. Makam mereka terus menjadi tempat ziarah bagi pecinta samurai dan kekaisaran Jepang pada saat itu. Salah satu orang pertama yang berziarah adalah samurai dari Satsuma yang menendang Oishi di jalan. Dia meminta maaf dan kemudian melakukan seppuku juga karena penyesalannya sudah menghina Oishi yang sangat amat mengagumkan dan berani membela tuannya. Nah, ada berbagai cerita mengenai Ronin ke-47, di mana pada saat penyerangan yang dipimpin oleh Oishi untuk menyampaikan cerita pada masyarakat luas. Sebagian sumber ada yang bilang samurai muda yang diutus oleh Oishi untuk menyebarkan kisah balas dendam mereka. Ia kembali ke wilayah Edo selepas menyebarin cerita balas dendam para ronin di wilayah Ako. Ia lantas menyerahkan diri pada Shogun. Namun Shogun justru memaafkannya karena ia masih sangat muda dan berbagai alasan lainnya. Ia akhirnya hidup hingga lanjut usia dan kemudian dimakamkan bersama ronin lainnya. Namun rupanya sebagian masyarakat marah atas hukuman yang dijatuhkan para samurai yang membela kehormatan tuannya. Guna meredamkan amarah masyarakat, pemerintah Shogun mengembalikan hak milik dan 1/10 dari tanah Asano kepada para penerusnya. Selama era Tokugawa, kekaisaran Jepang justru dalam keadaan damai. Akan tetapi, di saat yang sama, samurai tidak melakukan banyak pertarungan selayaknya tugas yang diberikan. Maka dari itu, banyak orang Jepang beranggapan kehormatan dan semangat samurai perlahan menjadi memudar. Tapi kisah mengagumkan ke-47 ronin ini justru memberikan orang harapan bahwa masih ada samurai sejati yang tersisa pada masa itu. Alhasil, kisah tersebut diadaptasi menjadi lakon kabuki yang tak terhitung jumlahnya, serta menjadi pertunjukan boneka Bunraku. Kemudian film serta acara televisi banyak yang membuat kisah ke-47 ronin ini. Bahkan Hollywood juga sempat mengangkat kisah ini menjadi sebuah film yang dibintangi oleh Keanu Reeves. Meski ceritanya dibumbui beberapa fantasi guna membuat menjadi lebih menarik, memang pada dasarnya 47 ronin ini diangkat sebagai contoh Bushido dengan maksud agar dapat ditiru oleh para generasi modern. Bahkan hingga kini, banyak orang-orang di seluruh dunia melakukan perjalanan ke kuil Sengakuji untuk melihat situs pemakaman Asano dan ke-47 ronin. Pengunjung bahkan dapat melihat kwitansi asli yang diberikan kuil oleh kerabat Kira ketika mereka mengambil kepalanya guna memakamkan jasad sang Kira. Oke guys, sekian dulu sepenggal cerita yang baru gue sampaikan tentang balas dendam dan pengakuan betapa besarnya harga diri samurai dari kisah 47 ronin ini, di mana mereka dengan sabar dan penuh strategi yang matang guna membalaskan kehormatan dan harga dirinya atas tuan mereka yang harus tewas secara tidak hormat. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe channel gue ini agar gue makin semangat buat bikin cerita-cerita menarik lainnya yang ada di seluruh dunia. Kalau ada saran
buat pembahasan cerita menarik, kalian bisa ninggalin jejak di kolom komentar. Atau sekedar ada yang mau nambahin, bahkan sampai diskusi, gue akan berusaha buat tanggapin. Dan ingat satu hal, karena setiap hari selalu ada cerita menarik